Duduk dengan santai, siapkan kopi, dan dengarkan perlahan. Terjerat pinjaman online bukanlah tanda kegagalan hidup, melainkan sinyal bahwa kita sedang berada dalam tekanan finansial yang besar. Banyak orang masuk ke jerat pinjol bukan karena serakah, tetapi karena terdesak, gaji tidak cukup, kebutuhan mendesak, atau kurangnya literasi keuangan. Sayangnya, ketika pinjaman itu diambil tanpa perhitungan matang, bunga dan denda yang tinggi justru membuat masalah semakin besar. Jika kamu sedang berada di situasi ini, berhentilah menyalahkan diri sendiri. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana keluar dengan kepala dingin dan langkah yang tepat. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghadapi kenyataan dan menghentikan gali lubang tutup lubang. Banyak korban pinjol justru terjebak lebih dalam karena mengambil pinjaman baru untuk menutup pinjaman lama. Siklus ini hanya akan memperbesar utang dan menghancurkan kondisi mental. Berani mengakui bahwa kondisi keuangan sedang bermasalah adalah langkah awal menuju pemulihan. Jangan menunda, karena semakin lama dibiarkan, bunga dan tekanan akan semakin besar. Langkah kedua adalah mencatat semua pinjaman secara detail. Tuliskan nama aplikasi, jumlah pokok pinjaman, bunga, denda, tanggal jatuh tempo, serta status legal atau ilegal. Dengan data yang jelas, kamu bisa melihat masalah secara objektif, bukan berdasarkan rasa takut. Banyak orang panik karena merasa utangnya tidak terhitung, padahal setelah dicatat, bisa disusun strategi pelunasan secara bertahap. Langkah ketiga yang sangat penting adalah memastikan legalitas pinjaman online. Jika pinjol tersebut ilegal, kamu tidak wajib membayar bunga dan denda yang tidak masuk akal. Pinjol ilegal sering menggunakan teror, ancaman, bahkan menyebarkan data pribadi. Dalam kondisi ini, simpan semua bukti chat, rekaman telepon, dan ancaman sebagai dokumentasi. Kamu berhak melaporkan hal tersebut ke pihak berwenang dan lembaga terkait. Jangan takut, karena hukum melindungi korban, bukan pelaku intimidasi. Langkah keempat adalah berkomunikasi secara terbuka dengan pinjol legal. Jika pinjaman berasal dari platform resmi, jangan menghindar. Justru hubungi pihak pinjol dan sampaikan kondisi keuangan dengan jujur. Banyak platform legal menyediakan opsi restrukturisasi, perpanjangan tenor, atau keringanan pembayaran. Menghindar hanya akan memperburuk keadaan dan menambah beban mental. Langkah kelima adalah melibatkan orang terdekat. Banyak orang terjerat pinjol merasa malu dan memilih memendam masalah sendirian. Padahal, dukungan keluarga atau pasangan bisa menjadi penyelamat. Mereka mungkin tidak selalu bisa membantu secara finansial, tetapi dukungan emosional dan saran rasional sangat berharga. Masalah yang dipikul sendiri terasa lebih berat dibandingkan masalah yang dibagi. Langkah keenam adalah mengatur ulang keuangan secara ekstrem. Untuk sementara waktu, fokuskan penghasilan hanya pada kebutuhan pokok dan pelunasan utang. Hentikan pengeluaran konsumtif, langganan tidak penting, dan gaya hidup yang tidak sesuai kondisi. Ini bukan hukuman, tetapi strategi bertahan. Ingat, pengorbanan sementara jauh lebih baik daripada penderitaan berkepanjangan. Langkah ketujuh adalah mencari tambahan penghasilan, sekecil apapun. Tidak perlu gengsi. Side hustle, pekerjaan lepas, jual barang yang tidak terpakai, atau pekerjaan berbasis online bisa membantu mempercepat pelunasan. Setiap rupiah tambahan adalah langkah menuju kebebasan finansial. Terakhir, setelah mulai keluar dari jerat pinjol, jadikan pengalaman ini sebagai pelajaran hidup. Tingkatkan literasi keuangan, bangun dana darurat, dan ubah pola pikir tentang utang. Pinjaman seharusnya menjadi alat, bukan jebakan. Kamu tidak sendirian, dan kamu tidak bodoh karena pernah salah mengambil keputusan. Yang terpenting adalah kamu memilih untuk bangkit. Keluar dari jerat pinjaman online memang tidak instan, tetapi sangat mungkin. Dengan kesadaran, keberanian, dan langkah yang tepat, satu persatu belenggu itu akan terlepas. Jangan menyerah, masa depanmu lebih berharga daripada kesalahan finansial di masa lalu. Jika video ini bermanfaat, silakan like dan subscribe.